Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjunjung kita dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan, menuju zaman yang penuh dengan cahaya dan terang benderang seperti sekarang ini. Sahabat karim yang dirahmati Allah, mohon izin perkenalkan diri saya. Perkenankanlah saya, Firya Levi Zahira Saliha, kelas 6 Ar-Razi, SD Muhammadiyah Plus Salatiga. Sahabat karim yang dirahmati Allah, puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam adalah dasar Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat karim yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar bersama-sama tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan diwajibkan, Rasulullah SAW telah melaksanakan puasa di hari Asyura. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah berhijrah, beliau melaksanakan puasa di hari Asyura dan 3 hari setiap bulannya. Puasa Asyura dilaksanakan 3 hari di bulan Muharram pada tanggal 8, 9, dan 10. Kemudian pada tahun kedua Hijriyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai perintah wajib puasa Ramadan. Sebagaimana surat Al-Baqarah tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut menjadi dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Sahabat karim yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Wajib jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Jadi, orang-orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan untuk berpuasa Ramadan menurut ayat tersebut, dan jika meninggalkan tanpa alasan yang syar'i akan mendapatkan dosa. Sahabat karim yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah mempelajari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Marilah kita melaksanakan kewajiban berpuasa Ramadan. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Karim SDM Plus TV, berjumpa dengan saya Bunda Dari, Sernevito Beril dari kelas 5 Mas Mansur. Hari ini kita akan bersama-sama membuat susu kurma. Yuk kita mulai. Bahan yang kita perlukan itu cuma ada 3 loh. Yang pertama ada susu. Di sini saya menyediakan 500 ml saja. Kemudian ada kurma. Lalu di sini ada tambahan stroberi. Jadi hari ini kita mau membuat 2 macam jenis minuman yang tentunya cocok kalau dipakai untuk berbuka puasa seperti itu. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama kita akan memotong dulu buah kurma tersebut. Nah, jadi kurma ini nanti yang dipakai adalah dagingnya saja. Untuk bijinya kita akan buang. Jadi tidak diperlukan ya. Oh ya, saya juga akan menyampaikan ada tips penting bagaimana cara memilih kurma yang baik atau kurma yang berkualitas. Seperti kita tahu bahwa kurma itu adalah buah yang expirednya itu paling lama. Nah, kenapa kok paling lama? Karena memang dia ini bisa dimakan antara dari yang baru dipetik kemudian sampai dikeringkan seperti ini. Ini namanya juga kurma kering, seperti itu. Semakin lama penyimpanan kurma, maka kualitas dari kurma tersebut akan semakin menurun. Jadi saya akan membagikan sedikit tips untuk mengetahui bagaimana kurma yang masih dengan kualitas yang bagus. Yang pertama adalah dilihat dari bentuk fisik dari kurmanya. Seperti ini ya. Jadi kurma yang baik adalah kurma yang kulit arinya masih menempel pada daging buah kurmanya. Jadi yang belum keriput-keriput sampai terlepas-lepas itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita pegang seperti ini, maka sebenarnya kalau kurma yang baik adalah kurma yang ketika dipegang itu dia masih terasa basah-basah sedikit, tapi basahnya itu tidak sampai lengket. Kita perlu pahami bahwa ketika kita memegang buah kurma, lalu kita pegang dan kemudian ada mulur-mulurnya sedikit, ada lengket-lengketnya sedikit, nah perlu kita ketahui bahwa kemungkinan kurma tersebut sudah dicampur dengan pemanis buatan. Jadi biasanya memakai sirup gula. Untuk apa sirup gula tersebut? Biasanya mereka untuk mempertahankan kelembapan dari kurma ini karena terlalu lama disimpan. Jadi biasanya kering kemudian dikasih itu sirup gula, lalu akan balik lagi jadi seperti ini, seperti kurma yang baru. Itu tips yang kedua. Kemudian untuk tips yang ketiga adalah pada saat kita membuka kurma, seperti ini. Kurma yang baik adalah yang di dalamnya ini tidak berbulir-bulir atau tidak berpasir seperti itu. Jadi ketika Anda atau ibu-ibu semua ketika membuka ini dan ada pasir-pasirnya di sini, sudah bisa dipastikan bahwa kurma tersebut penyimpanannya sudah lama. Jadi kemungkinan bisa lebih dari 1 tahun untuk penyimpanan kurma tersebut. Kalau misalnya pada saat beli nggak boleh dikopek nih sama penjualnya. Nah, kita bisa lihat, nggak perlu dikopek, tapi kita bisa lihat dari pangkal biji kurmanya ini. Kalau kurmanya memang sudah lama, biasanya dari sini sudah kelihatan, maka dipencet itu kopong, bahasanya seperti itu. Jadi dipencet, maka dia di sini ini sudah tampak ada bulir-bulir berpasir, seperti itu. Jadi itu 3 tips mudah dari saya untuk melihat apakah kurma tersebut masih baik kualitasnya atau sudah berkurang, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ini kita kopek-kopek dulu ya. Untuk membuat 500 ml susu kurma, di sini nanti saya akan bikin ada 2 varian ya. Yang pertama itu susu kurma saja, yang kedua susu kurma campur stroberi. Nah, kenapa kok saya bikin 2? Karena kalau ada yang suka misalnya nih terlalu manis kalau cuma susu sama kurma saja. Jadi di sini untuk stroberinya ini untuk menimbulkan sensasi agak seger-seger gitu ketika pas minum. Buahnya apakah harus stroberi? Oh tidak, bisa buahnya pakai buah nanas atau kiwi atau mungkin bisa semangka seperti itu. Tapi kalau tips dari saya pakai buahnya itu yang ada asam-asamnya sedikit, jadi biar ada
sensasi seger-segernya seperti itu. Ini yang saya butuhkan di sini untuk 500 adalah 10 biji kurma. Mari kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6. Oke, kurang 4 lagi. Yang kedua, buah stroberi. Nanti ini jadi kan untuk memblendernya saya mau barengan nih, untuk jadi 2 gelas barengan saja, kemudian diambil separuh untuk susu kurmanya. Selanjutnya saya masukkan buah stroberinya ini. Saya hanya butuh buah stroberi 5 saja. Besarnya seberapa? Yang sedengan seperti ini saja. Kalau memang lebih besar lagi, biasanya saya cuma pakai 4 saja, karena kalau terlalu banyak nanti terlalu asam, jadi di perut nanti mungkin yang punya mah mungkin agak terganggu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Langsung kita masukkan kurma terlebih dahulu. Langsung saja 10-10-nya dimasukin. Kemudian untuk susunya, tips dari saya supaya lebih cepat lembut itu pakainya sedikit saja dulu. Kita blender ya. Oke, kita ambil separuhnya dulu untuk bikin yang susu kurma saja. Ini boleh disaring, boleh enggak ya, tapi kalau saya lebih cenderung saya saring. Kenapa? Ya supaya tidak terasa agak kasar-kasar gitu. Oke, kita tuang dulu untuk yang pertama ya, menu yang pertama ya. Lalu kita lanjutkan yang kedua, kita masukkan saja si buah stroberi. Kita tadi pakai 5 ya. Lalu kita blender ulang. Kita saring lagi. Wow, warnanya lebih cantik yang ini. Jadi pink. Masih perlu tambah gula nggak? Ketika kita sudah ngerasain ini, saya jamin nggak usah tambah gula, itu sudah manis loh. Kan ini judulnya kita mau bikin minuman yang sehat ya, jadi minim gula. Kita tuang ya. Untuk yang menu kedua. Oke. Selanjutnya kita plating dulu biar cantik. Kita pakai kurma dan ini dibelah dulu. 1 apa 2 ya? 2 kali ya. Untuk yang kurmanya juga. Sudah selesai. Ini susu kurma, kemudian yang satunya susu kurma campur stroberi. Monggo dicoba. Sahabat Karim SDM Plus TV, demikian tadi proses pembuatan susu kurma. Selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Amin. Artinya telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.